Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mudah soalnya. Jadi kita mulut dia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan hadrat Allah Rabbul Izzati, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadiran alam junjungan alam Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, rawuh, pada keluarganya, para tabi'in asbat tabi'in, juga kepada umat-umatnya yang selalu istiqomah di dalam mengikuti ajaran-ajaran beliau. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para rawuh sadoyo yang saya hormati, khususnya guru kita semua Abuya Kiai Haji Ujang Mahmud, yang mudah-mudahan diberi panjang umur yang barokah oleh Allah, dimudahkan segala urusan beliau, diberi kesehatan, juga diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Juga para bapak semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kemudahan segala urusan-urusannya, diberi kelancaran di dalam usahanya, diberi ketentraman di dalam rumah tangganya, di dalam berwarganya, semuanya tentram. Kampung Mustika ini berkah orang-orang yang mau membacakan sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mewakili yang lain di Mustika ini, mudah-mudahan turun berkah, jadi tentrem, jadi damai kampung Mustika ini ya. Sebab orang-orang yang mau, yang nggak mau ya diwakili sama yang mau, nggak apa-apa. Ini hanya untuk memperkuat saja. Jadi kan kegiatan kita ini marhaba, apa sih katanya marhaba nih? Kata ada yang bilang, wah hati itu bukan ibadah katanya. Orang kadang-kadang iya kan nggak paham. Sebenarnya begini, para bapak sedaya. Jadi masalah marhaba, masalah berjanji gitu ya, itu dasarnya itu dari Al-Quran juga sebenarnya. Mana katanya? Jadi Allah Ta'ala itu berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim wallahu a'lam bishawab. Wahai kekasihku, kata Allah kepada Kangjeng Nabi, qul, katakanlah wahai kekasihku, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah kepada umatmu, jika mereka mencintai Allah atau yang sudah mencintai Allah, ikutilah aku. Kata Kangjeng Nabi begitu. Jadi Allah memerintah kepada Kangjeng Nabi, katakan kepada umatmu, jika mereka mencintai Allah, ikutilah Kangjeng Nabi, gitu loh. Cuman di sini para rawuh sedaya, untuk mengikuti Kangjeng Nabi kita perlu modal, bapak-bapak. Perlu modal, tidak ujung-ujung ikut aja. Biar ngikutinnya enak, ada modalnya dulu. Apa modalnya? Ya cinta. Cinta modalnya. Kalau udah cinta, udah dah. Jangankan cuman apa namanya, bukit, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi gitu kan. Kalau udah cinta kan begitu. Nah, berhubung modal untuk mengikuti Kangjeng Nabi itu harus punya cinta. Ya cinta tidak datang begitu saja, harus kenal dulu. Nah makanya para ulama ini membuat metode begitu. Maksudnya apa? Supaya kita mengenal Kangjeng Nabi, begitu maksudnya. Setelah kita mengenal dengan membaca berjanji, syukur kita bisa memahami isinya. Nanti saya ceritain dikit-dikit. Sebenarnya sih supaya paham juga itu biografi Kangjeng Nabi, terus lahirnya di mana, bapaknya siapa, harus paham supaya kita timbul cinta, begitu maksudnya. Akhlaknya seperti apa Kangjeng Nabi, sampai-sampai Allah sendiri yang menciptakan Kangjeng Nabi mengagungkan di dalam Al-Quran. Mana? Innaka la'ala khuluqin adzim. Gusti Allah yang menciptakan Kangjeng Nabi itu mengagungkan, mengalam, bahkan sifat Allah itu diberikan.
khuluqin adim, atau di dalam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu jadi kata ulama sifat ar-raufur ar-rahim itu kan sifat Allah. Tapi Allah sendiri disematkan kepada Kanjeng Rasulullah saking istimewanya dibanding nabi-nabi lain begitu. Itulah hebatnya Rasulullah di alam sama Gusti Allah itu. Makanya kita wajar kalau kita mencintai dengan berusaha kita baca berjanji, dengan mudah-mudahan nanti Allah memberikan tuh cinta walaupun cuma sedikit gitu. Allah yang memberikan tentu ke dalam hati kita nanti dikasih sedikit saja itu udah luar biasa mudah-mudahan. Nah, jadi yang mau saya dongengkan di sini yaitu Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah itu kan Nabi Muhammad itu bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sayyid Abdullah itu pada waktu muda, dulu pada waktu muda ya, itu dijuluki Misbahul Haram. Jadi lampunya Masjidil Haram saking gantengnya para bapak. Itu kegantengannya itu luar biasa Sayyid Abdullah itu. Kenapa? Karena kan beliau membawa nur Kanjeng Nabi di dalam tubuhnya, itu membawa nur Kanjeng Nabi, sehingga yang perempuan-perempuan di Mekah itu wah pokoknya udah kalau melihat dia itu terpukau, viral lah di mana-mana yang diceritain Sayyid Abdullah aja ganteng banget. Sampai ada seorang wanita yang namanya Siti Kotla, ketika Sayyid Abdullah lewat itu di pelataran Masjidil Haram, dipanggil sama Siti Kotla itu. Siti Kotla ini adalah masih saudaranya Ki Warokoh bin Nopal. Jadi dia wanita yang pintar, dia paham Taurat, dia paham Injil. Pokoknya bukan perempuan biasa, dia sangat paham kitab gitu. Sedangkan pada waktu itu masyarakat Makkah itu buta huruf kebanyakan. Tapi seorang Kotla ini pinter, dia paham kitab Injil, paham kitab Taurat, karena dia masih saudaranya Warokoh bin Nopal, ahli kitab itu. Jadi ketika Sayyid Abdullah lewat di Masjidil Haram, dipanggil sama Siti Kotla itu, Kak Abdullah sini katanya. Akhirnya kan Sayyid Abdullah nyamperin gitu kan, ada apa Neng katanya. Enggak sih katanya, kalau ini akan mau nggak katanya nikah sama saya gitu, kata Siti Kotla itu. Rupanya Siti Kotla ini sudah punya penglihatannya udah luar biasa karena dipelajari dari kitab itu. Jadi dia paham betul kalau yang ada di dalam tubuh Sayyid Abdullah ini ada calon nabi, begitu maksudnya. Dengan pelajaran dia yang dia terima, dengan pengetahuan dia tahu bahwa Sayyid Abdullah ini bukan orang sembarangan, sehingga Siti Kotla ini sampai beraninya dia mengajak menikah gitu. Kalau Kang Abdullah mau nikah sama saya, dia bilang saya mau beri Kang Abdullah 100 unta begitu, kata Siti Kotla itu. Sedangkan 100 unta itu kalau kali 50 juta aja udah ketahuan, berarti 5 miliar itu. Lumayan lah buat beli ini. Jadi Siti Kotla ini mau nggak katanya menikah dengan saya, Kang? Nanti kalau Kang Abdullah mau, akan saya kasih 100 unta, dia bilang. Ya Sayyid Abdullah yang nggak mau lah, ujung-ujung diajak kawin orang mau dia. Ya saya sih Neng katanya nurut sama ayah saya saja, kalau saya mah jadi nggak bisa mau apa enggak, soalnya saya mah nurut sama orang tua. Kebetulan saya juga udah mau dijodohkan kan begitu dengan Aminah. Akhirnya kan singkat cerita tidak maulah, pergilah si Abdullah kemudian menikah di Mekah itu kan pada nanya tuh ke Sayyid Abdul Muthalib itu, Tuan ini si anak Tuan mau dinikahin sama siapa, katanya Abdullah ini. Sama orang-orang Mekah itu nanyain kan orang tuanya, karena anaknya ini semuanya pada pengen. Sayyid Abdul Muthalib, kalau anak saya sih dia bilang mau saya nikahin sama yang namanya Aminah, dia bilang Abdul Muthalib itu. Akhirnya yang orang tua perawan di sana tuh pulang kan, itu seketika semekah perawan Aminah semua namanya, ganti semua, udah ganti semua namanya jadi Aminah ya, karena nanti Abdullah menikahnya sama Aminah gitu. Akhirnya di Mekah Aminah jadi banyak. Wah ini jadi banyak begini Aminah, katanya gimana ceritanya. Ditanya lagi Aminah yang mana, katanya Tuan Abdul Muthalib. Abdullah itu mau dinikahin Aminah sama, oh Aminah binti Wahab, dia bilang. Oh binti Wahab, kalau binti Wahab cuma satu, jadi yang lain kecewa.
Akhirnya menikahlah Sayyid Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Nanti Aminah binti Wahab ini ketemu nasab dengan kangjeng nabinya di kilab nanti. Binti Wahab bin siapa ketemu di kilab. Jadi masih satu jalur begitu. Siti Aminah ini masih satu jalur, ketemunya di kilab. Menikahlah Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah. Ketika Sayyid Abdullah menikah dengan Siti Aminah, maka seketika itu dalam satu riwayat itu 40 orang yang mati, patah hati, maksudnya wah geger gitu kan, yang tadinya ngarep-ngarep ada yang pingsan, kacau lah udah, karena Sayyid Abdullahnya udah menikah dengan Siti Aminah. Jadi singkat cerita, setelah menikah dengan Siti Aminah, suatu ketika ketemu lagi tuh dengan Siti Kota tadi itu. Sayyid Abdullah rada heran, kok nih Siti Kota sekarang jadi biasa aja, mas saya nih cuek-cuek aja gitu. Kemarin kan pengen banget temen gitu, sekarang jadi cuek. Akhirnya bertanya, Neng, kok kamu sekarang mah kelihatannya biasa aja mah nih? Ya enggak lah katanya, sekarang mah saya udah nggak minat lagi. Kalau kemarin mah iya katanya, kalau sekarang udah enggak. Jadi ternyata nur kanjeng Nabi itu yang dibahas di berjanji itu ternyata udah pindah. Jadi pindah ke rahim Siti Aminah begitu. Yang berpindah-pindah itu dari semenjak Nabi Allah Adam terus pindah-pindah sampai-sampai Nabi Allah Nuh bisa selamat dari banjir itu sebabnya membawa nur kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api sebabnya ada nur kanjeng Nabi. Begitu perjalanan nurnya terus ke jalur Nabi Ibrahim, ke Nabi Ismail, terus sampai ke bawah. Cuman yang diperbolehkan hanya sampai Adnan. Dari Adnan ke Nabi Ibrahim itu tidak diperbolehkan, hukumnya nggak boleh. Tapi bisa dipastikan bahwa Adnan ini keturunan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu. Karena kalau Nabi itu harus keturunan Nabi, karena gengsinya harus kuat gitu. Nggak boleh Nabi keturunan tukang cangklong, nggak boleh. Nabi itu harus keturunan Nabi. Makanya kanjeng Rasul itu keturunan Nabi Ibrahim dari Adnan. Cuman siapa-siapanya nggak soheh, cuman udah pasti keturunan Nabi Allah Ibrahim begitu. Terus gitu kan pindah-pindah itu nur itu pindah-pindah. Nur Nabi Muhammad itu pindah terus, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai ke Adnan, sampai ke kakeknya Abdul Muthalib, pindah lagi ke Sayyid Abdullah. Itu selalu terlihat gitu. Pokoknya ketika orang itu disinggahi sama nur pasti kelihatannya beda. Bahkan di Ilyas makan sampai bisa ngomong gitu, nur kanjeng Nabi itu kan ada di berjanji itu di tulang belakang itu sampai ngomong la baik Allahumma la baik, kedengaran gitu. Jadi kanjeng Nabi masih di dalam tulang iganya Ilyas itu kedengaran membaca la baik. Jadi terus pindah-pindah. Makanya udah bisa dipastikan dari zaman Nabi Allah Adam sampai ke ayahnya itu semuanya suci, bersih, tidak melewati orang-orang musyrik. Itu harus kita pahami dan harus pegang itu. Jangan sampai kayak orang-orang sana gitu kan yang di media-media itu bahwa orang tua Nabi di neraka lah, naudzubillahi min dzalik, itu udah melukai hati Nabi. Hati-hati. Kita mah jangan, kita mah suka marhaba, nggak boleh begitu. Itu melukai hati kanjeng Nabi, hati-hati. Itu banyak paham begitu, kita jangan ikutin. Itu bukan paham kita, biarin mereka mah. Pokoknya kita yakin di dalam berjanji ada kan tarokusipa falamyusibhum aruh min adami wa ila abihi wa ummi, itu ada di berjanji. Jadi min adami wa ila abihi, dari Sayyidina Adam sampai abi wa ummi bersih semua, suci semua. Karena tidak mungkin nur kanjeng Nabi yang suci melewati orang-orang musyrik, itu tidak mungkin. Makanya udah jamin dari Nabi Adam sampai ibunda beliau sampai ayah beliau semuanya orang-orang yang tidak menyembah berhala, begitu maksudnya. Walaupun masyarakat Mekah waktu itu menyembah berhala, tapi Sayyid Abdul Muthalib dan lain-lain itu tidak terkontaminasi. Bahkan Sayyid Abdul Muthalib itu kan wabadu faqulu Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muthalib Sayyibatul Hamdi, disebutnya orang yang terpuji. Hamdi itu orang terpuji. Abdul Muthalib itu bukan orang sembarangan, dia pemuka Quraisy, dia kepala di situ, ketua lah, kayak PRT ketua Quraisy. Orangnya terpuji, orangnya ketua di situ. Udah sampai di Masjidil Haram ada pintu namanya pintu Saibah, katanya Babu Saibah. Saibah itu artinya orang yang beruban, katanya dari kecil dia ada ubannya 1-2 biji gitulah. Karena kan Abdul Muthalib itu bukan nama. Abdul Muthalib wasmuhu Saibah, namanya Saibah.
Saibatul Hamdi. Hamdi itu adalah namanya lakob karena dia orangnya terpuji, Hamdi gitu. Namanya Saibah namanya gitu. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib namanya bukan Abdul Muthalib, namanya Saibah gitu. Julukannya Ki Hamdi karena orangnya terpuji, begitu maksudnya. Jadi yang harus kita pegang teguh, jangan sampai ada sedikit pun keraguan-raguan bahwa kanjeng Nabi ini wah jangan-jangan nih kakeknya begini, jangan. Pokoknya kita yakin sesuai dengan Syekh Ja'far Al-Janji, udah jelas di situ dari zaman Nabi Adam udah dijamin kanjeng Nabi mah suci semua, tidak ada satupun. Bahkan ketika ditanya itu katanya ayah ibunya itu kan ada dua jawaban. Yang pertama itu zaman patrah. Zaman patrah itu jarak yang tidak diisi dengan wahyu dengan rasul, maka di situ bebas orang, nggak dihitung, itu mah enak tuh. Kalau kita dari situ enak, itu zaman patrah namanya, bebas, itu mah tidak dihitung, kecuali ada berapa orang saja yang dihitung, hakim sama siapa itu. Yang lain mah nggak dihitung sama Allah, karena itu mah memang nggak ada wahyu di situ. Cuman di dalil yang kedua mah ada hadis Siti Aisyah bahwa pernah Rasulullah berdoa kepada Allah, orang tuanya dibangunkan, dihidupkan kembali, kemudian suruh syahadah, seriman, kemudian wafat kembali. Jadi ada dua dalil gitu masalah orang tua Nabi. Makanya jangan ikut-ikut lah kita masuk kamar haba, tetap kita sucikan mereka, orang-orang suci, mereka orang-orang yang diridhoi Allah, karena itu adalah suatu jalur diliwati nur Rasulullah itu yang suci itu tadi, nur yang menjadi awal. Yang tadi kan usoli wa usalimu ala nuril mausubi bin taqaddumi wal awal. Jadi nur kanjeng Nabi mah disifati kang awal, yang paling awal, makhluk yang paling awal, tapi makhluk yang paling awal diciptakan. Jadi mudah-mudahan semakin kita sering berhaba, semakin kita mengenal kanjeng Nabi, semakin cinta, semakin kita dalam mengikutinya kan enak kalau udah cinta mah begitu. Mudah-mudahan nanti itu urusannya Allah, nanti memberi cinta mah urusannya, kasih dikit-dikit itu, walaupun sedikit kita, mudah-mudahan lah itu Allah urusan nanti kasih. Tapi kan kalau kita udah berusaha mah mudah-mudahan kita nanti ujung-ujungnya diakui umat kanjeng Nabi Muhammad dan didapat syafaat di yaumul kiamah. Mudahan ada manfaatnya buat saya, buat semuanya. Itu mah ala kadar dongeng-dongeng aja, ngobrol supaya tambah-tambah ya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau yang benernya mah mungkin itu silakan diambil, kalau yang salah mah itu mohon maaf, itu dari kekeliruan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pan. Saya aja belum berangkat yang shift 3. Ayo.